A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi yang berikutnya yaitu tentang idgham. Idgham ini tidak asing di telinga kita karena di hari pertama kita sudah mendengar namanya istilah idgham. Ada namanya idgham bi gunnah, ada namanya idgham bila gunnah, ada namanya idgham mimi. Kemudian sekarang idgham saja. Nah, untuk idgham yang kali ini kita akan bahas, dia berkaitan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena kemarin materi kita terakhir adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemarin kita sudah bahas huruf itu bagi orang Arab terbagi kepada 3, huruf abjadiyah, huruf hijaiyah, dan huruf makharijiyah. Kita kemarin sudah bahas siapa saja yang membagi-bagi penempatan makharijul huruf itu dan tahun berapa saja dan siapa orang-orangnya. Kemarin kita sudah bahas secara sejarahnya. Sekarang kita akan lanjutkan tentang idgham. Tadi saya katakan bahwa idgham kali ini berkaitan tentang makhraj dan sifat, masih materi yang lanjutan dari sebelumnya. Tapi untuk idgham kali ini dia terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama idgham mutamatsilain, yang kedua idgham mutaqaribain, yang ketiga idgham mutajanisain. Jadi ada 3. Yang pertama, apa itu idgham mutamatsilain? Kalau secara singkat kita pahami secara garis besar, idgham mutamatsilain ini adalah bertemunya atau menggabungkan huruf yang sama makhraj sama sifat. Jadi menggabungkan atau memasukkan huruf yang sama makhraj sama sifat. Sama sifat. Saya singkat saja, sama makhraj sama sifat. Sedangkan mutaqaribain lawan dari di atas, beda makhraj, beda sifat. Tapi makna dari mutaqaribain ini sudah menjadi bahasa kita. Teman cari itu sudah dari qarib, jadi dekat. Jadi beda makhraj, beda sifat, tapi dia berdekatan makhrajnya. Jadi berdekatan makhrajnya. Sedangkan idgham mutajanisain sama makhraj, beda sifat. Ini secara garis besar artinya. Sekarang kita bahas yang pertama. Idgham mutamatsilain ialah memasukkan atau menggabungkan 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Huruf yang pertama berbaris sukun dan huruf yang kedua berbaris. Maksud berbaris ini adalah selain sukun. Apa baris selain sukun? Bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Ini untuk ketiganya. Idgham mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Huruf yang pertama harus berbaris sukun dan yang kedua selain sukun. Sekarang kita lihat contoh. Berarti kalau kita lihat sama makhraj sama sifat, berarti hurufnya sama. Boleh kita lihat di buku semuanya. Ini sebagai contoh, sebenarnya di Quran ini banyak sekali. Sebelum kita ke contoh, ada beberapa pengecualian untuk ketiganya. Idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Apa pengecualian untuk ketiganya? Apabila terjadi bacaan idgham ini pada keadaan huruf qalqalah. Kita sudah bahas qalqalah. Apa itu qalqalah? Baju di koko.
Ada orang juga di toko baju, macam-macam lah istilahnya. Kutubu jadin, baju di toko atau di toko baju, macam-macam istilahnya. Intinya itu sebenarnya syair hanya memudahkan kita untuk menghafal saja. Jadi selama ini kita belajar qalqalah itu memantul, membak. Tapi apabila terjadi pada keadaan idgham mutamatsilai, mutaqaribai, mutajanisain, maka pantulannya hilang. Sekarang kita lihat contohnya. Boleh kita buka dalam surat ini, kalau mau lihat contoh yang banyaknya kita bisa lihat dari sini. Ba bertemu dengan ba. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat ke-60. Al-Baqarah 60. Ayat yang ke-60. Ada kalimat wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib. Karena dia ba bertemu dengan ba itu adalah huruf qalqalah, seharusnya faqulna dhrib, tapi dia pantulannya hilang. Kenapa pantulannya hilang? Karena terjadi pada keadaan bacaan idgham mutamatsilain, ba bertemu dengan ba. Atau contoh lain lagi, lam bertemu dengan lam. Al-Baqarah 116. Di Quran banyak. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu. Lam bertemu dengan lam. Ini namanya idgham mutamatsilain. Dia tidak berdengung, tidak bal lahu, itu salah kalau berdengung. Hanya masuk saja tanpa berdengung. Bal lahu. Itu satu contoh. Atau contoh yang lain lagi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-16, halaman ketiga paling bawah. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Bertemu dengan ta. Ini contoh juga dal bertemu dengan dal, surah 5 ayat 61. Waqad dakhalu. Jadi apabila dia terjadi pada bacaan qalqalah, pantulannya hilang. Ini salah satu contoh bertemunya huruf yang sama, dan apabila dia terjadi pada bacaan qalqalah maka pantulannya hilang. Kemudian ada yang sebelumnya kita pelajari yang secara rumus dia sama. Tadi kan bertemunya huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua selain sukun. Dulu kita sebelumnya di hari pertama kita belajar idgham bi gunnah. Di idgham bi gunnah apabila nun sukun, apa saja huruf idgham bi gunnah? Mim, nun, waw, ya. Nah, karena nun sukun bertemu dengan nun, ini sama seperti idgham mutamatsilain. Akan tetapi huruf nun dan mim itu secara sifat adalah sifatnya gunnah, berdengung. Nun dan mim adalah menyebabkan bacaan yang berdengung. Maka ini boleh juga kita sebut dengan idgham mutamatsilain ma'al gunnah, disertai dengung. Jadi penamaannya untuk nun bertemu dengan nun boleh dinamakan dengan idgham bi gunnah, atau nama yang lain idgham mutamatsilain ma'al gunnah, tergantung kita yang enaknya yang mana. Intinya kita sudah tahu, yang sebelumnya kita hanya mengetahui namanya idgham bi gunnah saja. Sekarang kita boleh menyebutnya dengan idgham mutamatsilain ma'al gunnah. Kemudian di kertas yang kedua kita belajar cara membaca mim sukun. Mim mati bertemu dengan mim, selama ini kita menyebutnya dengan idgham mimi. Tapi secara rumus dia sama seperti idgham mutamatsilain. Mim sukun bertemunya dua huruf yang sama, yang satu sukun, yang kedua selain sukun. Tapi karena mim itu adalah huruf gunnah yang menyebabkan bacaan menjadi berdengung, maka dia ditambah idgham mutamatsilain ma'al gunnah. Bagaimana cara bacanya? Kalau nun bertemu dengan nun, mim bertemu dengan mim, disertai dengung. Selain dari dua huruf ini, kalau dia bertemu walaupun sama hurufnya, maka tidak berdengung. Ini perbedaannya. Maka ditambah dengan kalimat mutamatsilain ma'al gunnah. Kalau yang di atas tidak ada gunnahnya, hanya masuk saja tanpa berdengung. Kemudian ada pengecualian yang berikutnya. Ini kita jangan sampai terkecoh atau sampai salah dalam memahami. Kita boleh buka surah Ali Imran ayat ke-200.
Ali Imran ayat 200. Penutup surah Ali Imran. Halaman 76. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ada bertemunya huruf waw, bertemu huruf yang sama yaitu huruf waw. Yang pertama sukun, yang kedua selain sukun. Ini memenuhi syarat idgham mutamathilain. Akan tetapi kita lihat sebelum huruf waw sukun, ro-nya berbaris dhammah. Ini rumus apa? Dhammah sesudahnya waw sukun. Ini rumusnya mad asli. Maka untuk keadaan yang apabila waw sukun itu terjadi pada kondisi bacaan mad asli, maka dia keluar dari rumus idgham mutamathilain. Ini contoh waw bertemu waw, tapi karena sebelumnya berbaris dhammah, maka dia keluar dari rumus idgham mutamathilain, kembali ke rumus awal, dhammah sesudahnya waw sukun. Bagaimana contohnya kalau seandainya dia baca idgham mutamathilain? Untuk yang contoh huruf waw, kita boleh buka surah Al-Baqarah ayat ke-61. Penutup ayat 61 halaman ke-9. Penutup ayatnya 61. Dzalika bima asawwa. Nah, ini waw bertemu dengan waw, tapi sebelumnya huruf shadnya berbaris fathah. Kalau rumus mad asli kan fathah temannya alif, tapi ini sesudahnya waw, maka keluar dia dari rumus mad asli. Untuk Al-Baqarah 61 ini dinamakan dengan idgham mutamathilain. Ini perbedaannya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sabiru, karena ruhnya dia mad asli walaupun di depannya waw, maka dia bukan idgham mutamathilain. Wasabiru ini juga namanya tetap mad asli, bukan idgham mutamathilain. Kenapa? Karena rohnya berbaris dhammah sebelumnya. Warabitu, tuhnya juga sama, ini mad asli, bukan idgham mutamathilain walaupun di depannya waw bertemu waw. Kenapa? Karena sebelum waw sukun dia berbaris dhammah. Tapi kalau dia bukan baris dhammah atau fathah atau kasrah, maka dia kembali kepada rumus idgham mutamathilain. Dia bukan rumus mad asli. Ini contoh pengecualiannya. Jadi apabila dia terjadi pada kondisi bacaan mad asli, dia bukan dinamakan idgham mutamathilain, tapi tetap penyebutannya adalah mad asli. Contoh lagi, ya bertemu dengan ya dalam surah An-Nas ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nih surah di akhir surah An-Nas. Ya bertemu dengan ya, yang pertama sukun, yang kedua selain sukun. Ini kan seharusnya idgham mutamathilain. Tapi karena sebelumnya mengikuti kaidah mad asli bagaimana? Kasrah sesudahnya ya sukun. Maka keluarlah dia dari kaidah idgham mutamathilain, kembali ke rumus mad asli, baris kasrah sesudahnya ya sukun. Maka ini tetap dinamakan mad asli, bukan idgham mutamathilain. Ini pengecualiannya. Jadi pengecualiannya untuk idgham mutamathilain ada 3. Yang pertama, apabila dia terjadi pada huruf waw yang dalam keadaan mad asli, maka dia bukan idgham mutamathilain. Yang kedua, apabila dia bertemu ya kemudian terjadi pada kondisi bacaan mad asli, maka dia bukan idgham mutamathilain. Dan kemudian yang ketiga, apabila dalam keadaan qalqalah pantulannya hilang. Ini untuk idgham mutamathilain dan idgham mutamathilain ma'al hunna. Kemudian yang kedua, idgham mutaqaribain, yaitu memasukkan atau menggabungkan huruf yang beda makhraj, beda sifat tapi berdekatan. Hurufnya hanya ada 4. Qaf itu pangkal lidah. Kaf antara pangkal dengan tengah, berarti dia di depan huruf qaf. Jadi dia berdekatan. Qaf, kaf, depan-depanan. Ini di pangkal lidah, kemudian di depan pangkal lidah kaf. Kemudian lam lengkungan awal, ra ujung lidah. Ini berdekatan juga makhrajnya. Kemudian untuk yang dalam keadaan 2 huruf kita tidak boleh balik. Kaf bertemu dengan qaf atau ra bertemu dengan lam, tidak. Sudah patokannya apabila dia hanya terdiri dari 2 huruf, maka dia qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ra. Contohnya untuk qaf bertemu dengan kaf boleh dibuka dalam surah Al-Mursalat ayat 20. Surah Al-Mursalat ayat 20, surah 77 ayat 20. Surah 77 ayat ke-20. Ada kalimat alam nakhluqukum
kum, jadi masuk langsung ke kaf. Pantulan qalqalahnya hilang. Alam nakhluqkum. Nah, ini cara membacanya. Ya, alam nakhluqkum. Kemudian lam dengan ro. Ya, kemudian untuk lam dengan ro, ini kita boleh buka di Quran juga lumayan banyak contohnya. Ya, ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 97. Wa qur rabbi a'udzu bika. Bacanya tidak wa qul rabbi, tapi waqur langsung masuk ke huruf ro. Atau dalam surah An-Nisa ayat 158. Barro, tidak balro, dia langsung masuk karena idgham itu artinya masuk. Jadi untuk idgham mutaqaribain hurufnya ada hurufnya ada 4 dalam 2 keadaan. Qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Ini pengecualiannya tadi hanya 1, apabila dalam keadaan qalqalah pantulannya hilang. Itu saja untuk idgham mutaqaribain. Kemudian yang ketiga, idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain itu apa? Memasukkan atau menggabungkan huruf yang sama makhraj, beda sifat. Contoh, ba dengan mim makhrajnya sama, di mana? Di bibir. Sifatnya beda. Contoh ba saja sifatnya qalqalah, mim kan tidak qalqalah. Ini salah satu sifatnya yang berbeda. Ba dengan mim ini bibir. Ta dal to ini adalah ujung lidah gusi atas, sama makhraj tapi sifat berbeda. Sa dal go ujung lidah dengan gigi atas, ini satu makhraj. Kalau kita kemarin sudah belajar makhrajul huruf, maka ini kebayang di mana tempat-tempatnya. Kemudian yang pertama, ba bertemu dengan mim dalam 30 juz Al-Quran, contohnya hanya ada 1 dalam surah Hud ayat 42. Bunyinya adalah irkam ma'ana. Kenapa membacanya dengung untuk kalimat irkam ma'ana? Dalam surah 11 ayat 42. Ingat kembali lagi kaidah sifatul huruf. Mim dan nun itu adalah penyebab bacaan menjadi berdengung. Maka karena ba bertemu dengan huruf mim, huruf gunnah, maka cara membacanya menjadi berdengung. Ya bunayya rukam ma'ana, ya rukam ma'ana. Seperti itu ya, ya rukam, ya bunayya rukam ma'ana. Ini hanya 1 saja yang dibaca dengung, yang untuk ini. Yang lainnya tidak dengung. Kenapa? Karena memang kita bertemu sifat dengung, gunnah mim. Kemudian untuk huruf ta, dal, to, sa, zal, go, ini terdiri dari 3 huruf. Sa, zal, go juga terdiri dari 3 huruf. Ada catatan? Kalau untuk yang terdiri dari 2 huruf tidak boleh ditukar-tukar. Kaf bertemu dengan qaf, ro bertemu dengan lam. Urutannya harus qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro, kemudian ba bertemu dengan mim. Tidak boleh mim bertemu dengan ba. Nanti kalau mim bertemu dengan ba jadi ikhfa syafawi dia. Maka dia harus ba bertemu dengan mim, tidak boleh ditukar. Tapi apabila yang terdiri dari 3 huruf boleh ditukar-tukar. Ta bertemu dengan dal, dal bertemu dengan ta, atau ta bertemu dengan to, atau to bertemu dengan ta, boleh ditukar-tukar. Yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya to bertemu dengan ta, itu surah 5 ayat 28. La in basauta. Nah, karena huruf to ini adalah huruf berat, maka dia posisi makhrajnya masih terbawa tapi pantulannya hilang, baru ke huruf ta. La in basauta, ini kalau orang bilang idgham naqis. Ada idgham kamil, kamil itu langsung masuk sempurna. Ini idgham naqis. Maksud naqis itu apa? Dia masih terbawa sifat yang sebelumnya. La in basauta, surah 5 ayat 28. Atau kita balik, ta bertemu dengan to. Karena ta ini huruf ringan, maka dia langsung masuk ke to. Wa qala to, langsung masuk. Kemudian ta bertemu dengan dal. Qala qad ujibat da,
ujibat da, langsung masuk ke da. Atau dal bertemu dengan ta, qad taba, langsung masuk ke ta. Tidak qad ta, salah, langsung masuk ke ta. Qad tabayyana rusdu. Atau za bertemu dengan za, walau annahum izzalamu, langsung masuk ke za. Atau sa bertemu dengan za, yalhazza, masuk ke za. Inilah contoh untuk idgham. Jadi ada idgham mutamatsilain, bertemunya huruf yang sama, yang satu sukun, yang kedua selain sukun. Idgham mutaqaribain, bertemu huruf yang beda makhraj, beda sifat. Yang pertama harus berbaris sukun, yang kedua selain sukun. Kemudian idgham mutajanisain, bertemunya huruf yang sama makhraj, beda sifat. Yang huruf yang pertama harus sukun, yang kedua selain sukun. Kemudian setiap kita akan menemukan persoalan dalam hidup, bacalah Al-Quran dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelesaikan persoalan itu. Kemudian belajar Al-Quran tidak semudah atau sederhana yang kita kira, terutama dalam hal membaca, karena bukan hanya sekedar membaca, tapi kita harus memperhatikan kaedah-kaedah bacaan yang terkandung di dalamnya. Itulah termasuk salah satu ilmu tajwid, terutama ilmu yang berkaitan tentang membaca, yaitu ilmu tajwid, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dengan kaedah membacanya. Silakan ibu yang mau bertanya tentang idgham. Ya, Bu Rara. Oke, baik. Langsung saja kami persilahkan Ibu Rara. Ada pertanyaan? Terima kasih Bu Tutut, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau apa yang saya tangkap boleh saya ulang Pak Ustadz. Takutnya saya salah paham. Jadi idgham mutamasilain itu kalau saya tidak salah tangkap hurufnya hanya nun bertemu dengan nun, mim bertemu dengan mim, dan selain itu disebut sorry Pak, kalau idgham mutamasilain ma'al gunnah itu hanya nun bertemu dengan nun, mim bertemu dengan mim. Selain itu idgham mutamasilain. Dan kalau waw ketemu dengan waw, ya ketemu dengan ya, dan sebelumnya doma. Kalau ya ketemu dengannya sebelumnya ada tanda baca kasroh, maka itu disebut dibaca dengan mat. Betul Pak? Asli, benar. Kalau di luar dari rumus itu waw sebelumnya berbaris fathah kan berarti bukan rumus mat asli. Berarti rumus idgham mutamasilain Pak Ustaz. Mutamasilain. Nah, kalau selain itu nun bertemu dengan nun dan mim bertemu dengan mim itu disebut idgham mutamasilain ma'al gunnah ya Pak Ustaz? Ya, benar. Karena mim sama nun itu sifatnya gunnah. Oke Pak Ustadz, ya saya hanya mau review, saya punya penangkapan betul nggak? Soalnya Pak Ustadz cepat sekali, takut saya nggak paham. Iya Pak Ustadz. Sudah oke ya? Ya oke Pak, tapi saya takut salah paham. Tapi betul ya Pak ya yang saya tangkap. Benar, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Bu Mai. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu Mai. Ya, makasih Neng Tutul, makasih Pak Ustadz. Kalau saya cuma mau negasin lagi, kalau idgham mutamasilain ma'al gunnah itu kita bacanya dengung ya Pak Ustadz? Benar. Dengan dengung ya? Ya. Dengung. Okay. Karena gunnah itu artinya dengung. Oke. Siap. Baik Pak Ustadz, itu aja. Yang baca idgham bi gunnah masuk dengan berdengung. Idgham ini juga mim bertemu dengan mim memasukkan mim berikutnya dengan berdengung. Kita hanya belajar idgham nun bertemu nun, idgham bi gunnah. Sekarang namanya boleh Ibu panggil dua. Idgham bi gunnah boleh, idgham mutamasilain ma'al gunnah juga boleh. Sama ya berarti Pak Ustadz ya. Namanya sekarang kita luaskan lagi. Dulu kita belajar hanya izhar saja. Setelah kita belajar makharijul huruf, boleh kita sebutnya dengan izhar halqi. Gitu. Nah, sebenarnya pelajaran tajwid kita saling berkaitan antara satu dengan lainnya seperti itu. Jadi kalau kita jauh salah satu pun bukan salah ya Pak Ustadz, karena memang sama rumusnya ya. Iya benar. Kenapa dulu saya belum jelaskan? Karena belum waktunya seperti itu. Iya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah jelas ya Kak Mai. Baik, selanjutnya Karina. Silakan di-unmute Karina.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya mendengar Ustaz berbicara tentang idgham nakis dan idgham nakil. Saya agak miss itu waktu Ustaz. Maaf Ustaz. Idgham nakis dan idgham kamil. Kamil, oke. Idgham kamil itu adalah idgham yang masuk langsung. Contoh seperti idgham bi gunnah saja Bu ya. Nun bertemu dengan ya. Seharusnya man yakulu. Idgham bi gunnah karena idgham mim nun waw ya. Man yakulu, tulisannya man yakulu. Tapi kan nunnya hilang kalau langsung masuk mai. Jadi kamil, masuknya sempurna. Arti kamil itu sempurna. Sehingga nunnya itu sudah tidak terdengar. Ada idgham nakis. Nakis itu masih tersisa huruf sebelumnya, masih terbawa huruf sebelumnya. Itulah tadi contohnya laim basauta. Oke. Baik Ustaz. Huruf to itu berat, jadi masih terbawa. Seharusnya kan dia langsung ke huruf ta. Tapi karena dia didahului huruf-huruf berat, maka dia ada nakis, sedikit masih terbawa sifat sebelumnya. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, ini saja sebagai penutup untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk hadir besok dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.